we always learn, and I think I'm learning every day. And then leadership is also about acting. Tak pikir panjang Bahrain diusir dari FIFA usai tolak laga kandang timnas di Jakarta. Simak berita selengkapnya di channel Free Kick Timnas. Dalam keputusan yang mengejutkan, Presiden FIFA Gianni Infantino resmi mengumumkan bahwa tim nasional Bahrain didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Keputusan ini diambil setelah Bahrain menolak untuk bertanding di Jakarta, Indonesia, dalam salah satu laga krusial mereka. Menurut pernyataan resmi dari FIFA, Bahrain dianggap kalah secara walkover atau BAMO setelah mereka tidak hadir pada jadwal pertandingan yang telah ditetapkan. Tim nasional Bahrain yang seharusnya bertemu dengan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno memilih untuk tidak datang dengan alasan yang belum sepenuhnya jelas, meskipun spekulasi menyebutkan adanya kekhawatiran terkait logistik dan keamanan. Presiden Gianni Infantino menegaskan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam turnamen kualifikasi Piala Dunia. FIFA memiliki komitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam setiap pertandingan. Tim nasional yang menolak bertanding tanpa alasan yang dapat diterima akan menghadapi konsekuensi serius, termasuk kekalahan otomatis dan potensi diskualifikasi, ujar Infantino dalam konferensi pers di markas besar FIFA di Zurich. Keputusan ini membawa dampak besar terhadap perjalanan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kekalahan WO ini, mereka kehilangan poin penting yang membuat peluang mereka untuk lolos ke turnamen terbesar sepak bola dunia semakin tipis. Selain itu, FIFA juga mengumumkan bahwa Bahrain akan didiskualifikasi dari seluruh gelaran kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Kronologi penolakan Bahrain. Penolakan Bahrain untuk datang ke Jakarta memicu kontroversi besar di kalangan penggemar sepak bola Asia. Awalnya, pertandingan ini diharapkan menjadi salah satu laga yang paling ditunggu di fase kualifikasi, mengingat performa kedua tim yang sama-sama impresif dalam putaran sebelumnya. Namun, beberapa hari sebelum pertandingan, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan mengirimkan timnya ke Jakarta. Meskipun alasan resminya tidak dijelaskan secara rinci, sumber dalam BFA mengungkapkan kekhawatiran terkait keamanan dan kesiapan fasilitas yang mereka anggap tidak memadai untuk pertandingan sebesar ini. Pihak Indonesia melalui PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, menyayangkan keputusan tersebut. Ketua Umum PSSI menyebutkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, termasuk keamanan yang ketat dan fasilitas yang memenuhi standar FIFA. Kami sangat kecewa dengan keputusan Bahrain, tetapi kami menghormati keputusan FIFA. Indonesia siap menyambut siapapun yang akan bermain di sini, ujar perwakilan PSSI dalam tanggapannya. Dampak terhadap kualifikasi Asia. Dengan diskualifikasinya Bahrain, dinamika persaingan di zona Asia putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan akan berubah. Tim-tim lainnya di grup tersebut kini memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke putaran berikutnya. Sementara Bahrain harus menanggung konsekuensi dari keputusan mereka. Tim nasional Indonesia yang awalnya bersiap menghadapi Bahrain, kini mendapatkan keuntungan dengan kemenangan otomatis. Hal ini memperbesar peluang mereka untuk melaju lebih jauh dalam turnamen, yang menjadi impian para pendukung sepak bola tanah air. FIFA juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait alasan penolakan Bahrain dan memastikan bahwa insiden serupa tidak akan terjadi di masa mendatang. Reaksi dunia sepak bola keputusan ini memicu reaksi beragam di kalangan pecinta sepak bola. Beberapa pihak mendukung langkah tegas FIFA, sementara yang lain mengkritik bahwa mungkin ada alasan yang lebih mendasar di balik penolakan Bahrain, yang seharusnya dipertimbangkan lebih jauh. Namun, satu hal yang pasti, diskualifikasi ini menandai salah satu momen penting dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan akan dikenang sebagai salah satu keputusan paling kontroversial yang pernah diambil oleh FIFA. Dengan berakhirnya keterlibatan Bahrain, fokus kini beralih kepada tim-tim yang tersisa. Siapa yang akan melangkah ke putaran final Piala Dunia
2026 dan membawa bendera Asia di panggung dunia? Hanya waktu yang akan menjawab. Respons Eliano Regenders usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Eliano Regenders sudah memberikan respons usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia dalam laga kontra Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 ini. Dalam pertandingan terkininya, tim asuhan Shin Tae-yong menderita kekalahan pertamanya ketika melawat ke Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024, malam WIB kemarin. Pertandingan berakhir dengan skor 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium. Qingdao yang mana anti klimaks dari yang diharapkan dari timnas Indonesia. Keputusan Shin Tae-yong banyak dipertanyakan oleh para supporter timnas Indonesia, termasuk mencoret Eliano Regenders sejak sebelum pertandingan. Sang bek kanan PEC Zwolle diwartakan mengalami cedera minor sejak sebelum pertandingan. Namun informasi yang beredar bercampur di antara pencoretan karena masalah taktikal. Jika memang karena masalah taktikal, maka tak ayal jika keputusan Shin Tae-yong mengundang tanda tanya besar. Sebab sang pelatih asal Korea Selatan menurunkan Asnawi Mangkualam di pos bek kanan yang bisa diisi oleh Eliano Regenders jika bugar. Shin Tae-yong sendiri masih belum menjawabnya secara resmi di konferensi pers seusai pertandingan melawan Cina. Namun, Eliano Regenders telah memberikan update setelah pertandingan melawan Cina dan bahkan mengirimkan pesan. Pesan tersebut diunggah oleh pemain berusia 23 tahun tersebut di media sosial Instagram melalui story eksklusifnya. Dalam story-nya yang diunggah pada Rabu, 16/10/2024, pagi WIB, Eliano Regenders mengucapkan terima kasih karena tetap mendapatkan dukungan dari para supporter timnas Indonesia. Terima kasih untuk dukungannya. Demikian pesan singkat adik dari Tijani Regenders tersebut dalam unggahannya. Setelah ini, Regenders akan kembali ke klubnya, PEC Zwolle, yang akan berlaga lagi di Eredivisie Liga Belanda pada Minggu 20/2024, malam WIB mendatang dengan menghadapi NAC Breda. Timnas Indonesia masuk tim terproduktif di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia masuk dalam 5 besar tim terproduktif dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga saat ini. AFC merilis daftar tim paling produktif dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan timnas Indonesia termasuk di dalamnya bersama beberapa tim besar. Berikut 5 daftar tim paling produktif dalam laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang memperebutkan tiket berlaga di ajang bergengsi Piala Dunia 2026. 1. Jepang. Tim tersebut tercatat sebagai tim paling produktif. Anak asuh Hajime Moriyasu tersebut telah mengkoleksi 33 gol dalam 8 pertandingan. Tim berjuluk Blue Samurai tersebut tampil impresif saat duel dengan Cina dan Bahrain. Samurai Biru mampu melibas Cina dengan skor telak 7-0 dan juga menang atas Bahrain dengan skor 5-0. 2. Korea Selatan, negara asal Shin Tae-yong tersebut memiliki tim sepak bola yang cukup energik. Hingga kini telah mengantongi 23 gol di kualifikasi Piala Dunia. Korea Selatan mampu menaklukkan Singapura dengan skor jauh yakni 7-0 dan menjadikannya kemenangan terbesarnya. 3. Australia, negara kanguru tersebut mempunyai tim sepak bola yang cukup handal di lapangan. Tim berjuluk Socceroos tersebut telah mengantongi 22 gol dalam 8 pertandingan. Tim tersebut tampil maksimal saat melawan Bangladesh dengan kemenangannya 8-0. 4. Qatar, saat ini tim tersebut telah mengemas 21 gol, kemenangan terbesarnya saat berhadapan dengan Afghanistan dengan skor akhir 8-1. 5. Indonesia, hingga saat ini timnas Indonesia mampu meraih 21 gol dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan terbesar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini saat menghadapi Brunei Darussalam.